surah yang pertama di dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji, lillah, bagi Allah. Rabbil Alamin, Tuhan pencipta, pemberi rizki, al-alamin, semesta alam, seluruh ciptaan hidup dan yang mati, semua. Al-alamin, semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya. Jadi lafal ini merupakan kalimat berita, ya, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Ya. Atau makna yang dimaksud adalah bahwa Allah adalah zat yang harus mereka puji. Jadi lafaz Allah itu merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah, Tuhan semesta alam. Artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, terdiri dari jin, manusia, malaikat, hewan-hewan melata, dan lain-lain. Masing-masing mereka disebut alam, ya. Oleh karena itu ada alam manusia, ada alam jin, dan sebagainya. Jadi al-alamin merupakan bentuk jamak daripada lafal alam. Alamin itu jamak dari alam, yaitu dengan memakai huruf huruf ya dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal, berilmu atas yang lainnya. Jadi kata alam berasal dari kata alamah, tanda. Mengingat itu adalah sebagai tanda bagi adanya yang menciptakannya. Al-alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya, al-alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah yang menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Itu namanya rahmat. Yang Maha Pengasih, yang memiliki rahmat dan rahim. Ya, berarti yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat itu apa? Yaitu rahmat itu yang menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Itu namanya rahmat. Maliki yaumiddin, ya. Maliki, pemilik atau penguasa. Yaumiddin, hari pembalasan atau hari kiamat. Yang menguasai hari pembalasan. Jadi di hari kelak, hari kiamat kelak, lafal yaumuddin itu disebutkan secara khusus. Karena hari itu tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan. Jadi di hari kiamat kelak itu tidak ada siapapun yang memiliki kekuasaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala. Ya. Sesuai dengan firman Allah yang menyatakan apa? Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Itu dalam surah Al-Mu'min ayat 16. Bagi orang yang membaca maliki, ya, maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Atau dia adalah zat yang memiliki sifat. Sifat ini secara kekal. Perihal sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu
Ghafiruz dzambi, ya, yaitu mengampuni dosa-dosa. Ya, dengan demikian maka lafal maliki yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah ma'rifah, sudah dikenal. Maliki yaumiddin, yaitu pemilik dan penguasa di hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan, artinya kami beribadah hanya kepadamu, hanya kepada Engkau, hanya kepada Allah. Seperti mengesahkan dan lain-lainnya. Dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu, ya, dalam menghadapi semua hambamu dan lain-lainnya. Hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berilah kami petunjuk as-sirata, menuju jalan al-mustaqim yang lurus, yang tidak melenceng dari kebenaran, dari hidayah. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus, jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat, itu namanya jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang orang-orang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu nabi, orang soleh, dan para syuhada. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang Engkau murkai. Ghairil maghdub, bukanlah jalan yang Engkau murkai, alaihim, di atas mereka, waladhdallin, dan bukan juga jalan yang tersesat, jalan yang sesat, ya, yaitu jalan yang lurus. Itu jalan yang bagaimana? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Yaitu siapa itu? Para nabi, orang soleh, syuhada. Ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Dan juga bukan jalan pula orang yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ya, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Ya, dimurkai, dan bukan pula dan selain mereka yang sesat. Ya, dan selain mereka yang sesat. Yang dimaksud itu orang Kristen. Faedahnya adalah apa? Penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan juga bukan orang-orang Kristen, tapi hanya Allah lah yang Maha mengetahui, dan hanya kepadanya dikembalikan segala sesuatu. Ya. Jadi cukuplah bagi Allah sebagai penolong. Dialah sebaik-baik penolong, ya. Tiada daya dan tiada kekuatan, melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang Maha Besar, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bukanlah jalan yang Engkau murkai atau bukan jalan yang mereka sesat, ya. Jadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, ya.
Jalan mereka itu yang kita minta. Jalan orang-orang, jalan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang soleh. Mereka itu ahlul hidayah wal istiqomah, yaitu orang yang memperoleh hidayah dan istiqomah. Jadi ciri jalan mereka adalah setelah mereka mengetahui yang hak, yang benar, mereka mengamalkan. Itu ciri mereka. Jadi ciri jalan yang benar, jalan yang hak, yang hidayah itu apa? Setelah mereka mengetahui yang benar, mereka mengamalkannya, belajar dan beramal. Adapun orang yang dimurkai Allah, baik Allah maupun orang mukmin, adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ciri jalan mereka apa? Setelah mengetahui yang benar, yang hak, mereka tidak mau mengamalkan, sehingga mereka dimurkai dan belajar tidak beramal. Ya. Sedangkan orang-orang sesat adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ciri jalan mereka apa? Tidak mengenal yang hak, ya, sehingga mereka tersesat beramal tanpa belajar. Jadi di ayat ini terdapat obat penyakit juhud, ya, membangkang, jahil, kebodohan, dolal, tersesat. Ya, jadi dianjurkan setelah membaca ayat ini dalam sholat mengucapkan apa? Amin. Yang artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Ya, tidaklah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi berdasarkan kesepakatan ulama, oleh karena itu mereka tidak menuliskannya di dalam mushaf. Jadi amin itu tidak termasuk ayat di dalam Al-Fatihah. Ya. Jadi ini yang artinya apa? Amin. Yang artinya ya Allah kabulkanlah. Itu namanya amin. Ya, dieling selawase.